Nabi dan Rasul diutus untuk basyiron wa nadhira, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan. Gitu ya. Basyiron wa nadhira, memberi kabar gembira dengan sesuatu yang mudah dan ringan. Tetapi juga kadang-kadang nadhira memberikan peringatan, motivasi yang berat, sebagaimana para sahabat untuk masuk surga dengan berjihad dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kemaharahmanan dan kemaharahiman Allah tabaraka wa taala. Satu. Yang kedua, tidak semua orang itu mampu untuk melakukan seluruh ibadah, Pak. Ya, ada orang ibadahnya hanya dengan zikir, gitu kan? Ada juga dengan hartanya, ada dengan harta dan jiwanya, kan gitu. Ini pintu-pintu untuk masuk surga ini memiliki beberapa atau macam-macam pintu yang bisa dilalui sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tetapi yang mampu lewat bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa dan harta, jangan cuma dengan zikir gitu, Pak. Tapi kalau memang enggak mampu dengan harta dan jiwa, bisa zikir ini yang ringan, ini yang berat. Adakah sahabat Nabi dulu misalkan yang berat ini tidak mau? Ada. Seperti Ka'ab bin Malik ketika perang Khandaq. Ka'ab bin Malik ketika perang Khandaq enggak mau ikut perang bersama Nabi, sehingga Nabi menghukum Ka'ab bin Malik. Ya, kenapa? Karena berat perang itu, Pak. Padahal pahala untuk perang itu apa? Bisa masuk surga tanpa dihisab, gitu kan. Memilih qu'udan, dia duduk bersama keluarganya. Maka Nabi mentahdir Ka'ab bin Malik. Setelah itu apa? Ka'ab bin Malik meminta maaf kepada Nabi, dan dia seorang sahabat yang menjadi lebih mulia di kalangan para sahabat yang lainnya, gitu kan. Sementara ada ashabul qaryah, ya, orang-orang yang penduduk dusun kampung ini, Pak, tidak punya kekuatan mereka, sehingga mereka iri kepada orang-orang yang bisa haji dengan hartanya, bisa umroh dengan hartanya, bisa sedekah dengan hartanya. Lalu Nabi menjawab kepada mereka, kata Nabi, setiap zikir itu sedekah, setiap tasbih itu sedekah, kata Nabi, setiap tahlil itu sedekah, dan itu semua bisa menyebabkan Anda masuk surga dengan kalimat-kalimat yang tadi. Ini kalimat itu ditujukan oleh Nabi kepada siapa? Orang-orang fakir di antara mereka. Ringan. Tapi kadang-kadang banyak orang yang mampu dengan harta dan jiwanya, justru malah memilih hanya dengan apa? Pak, sedekah enggak? Saya enggak, zikir aja. Ada juga yang memilih, Pak, bisa dengan harta enggak? Saya nyebarin salam aja. Enggak. Jadi ada memang bagian daripada kasih sayang Allah dalam satu hal, ini bagian orang yang kuat dalam satu hal. Itu adanya yang ringan, di sisi lain ada juga yang berat, gitu Pak ya. Abu Bakar sampai habis hartanya. Utsman sampai habis hartanya. Apa? Termotivasi untuk mendapatkan surga. Bahkan termotivasi untuk apa? Bisa bersanding bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beda dengan Ummu Mahzan. Ya, berbeda dengan seorang penyapu Masjid Nabawi. Kenapa? Gak punya harta, tidak bisa jihad bersama Nabi, hanya menghambakan diri sebagai apa? Marbot. Marbotnya pun juga bukan bagian dalam, hanya nyapu masjid. Tetapi Nabi memuliakan dia. Ringan gitu. Itu Pak. Maka kalau ada terusin. Baik. Ya. Nah, kafah itu maksudnya secara totalitas menjalankan seluruh perintahnya. Tetapi dalam poin-poin perintah itu, ya, Nabi alaihi salam bersabda, fattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah, maksudnya usahakanlah dalam ibadah itu sesuai dengan kemampuanmu. Dalam fikih jelas, haji hanya untuk siapa? Yang mampu, gitu kan. Umrah juga hanya untuk yang mampu. Tapi Allah memberikan pahala bisa haji dan umrah kepada siapa? Orang yang duduk di masjid sambil menunggu waktu syuruk, gitu kan. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, Allah berikan pahala sebanding dengan orang yang punya duit untuk berangkat haji. Hajinya mabrur. Umrahnya mabrur. Masya Allah, gitu ya. Karena memang Allah memberikan kadar ekonomi, kadar kekuatan kita berbeda-beda. Maka satu lagi, orang yang sholat itu tidak mesti semuanya berdiri. Kewajiban orang dalam sholat wajib berdiri hanya memang kepada orang yang mampu berdiri. Tetapi orang yang tidak mampu berdiri, sholat itu boleh duduk, kan gitu.
Ya, itu juga kafah karena tetap dia sholat. Itu kan yang tidak kafah itu mungkin saya sholatnya kalau 4 rakaat enggak maunya yang milih aja yang enteng cuman berapa? Subuh saja karena subuh 2 rakaat itu maksudnya yang enggak boleh ya. Adapun pilihan-pilihan di situ boleh insyaallah seperti itu ya. Bismillah. Ya, mungkin